Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana menulis resensi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada kalian. Sudahkah kalian membaca buku hari ini? Kalian tadi sudah diberi waktu 15 menit untuk literasi. Semoga kalian sudah membaca buku walau hanya beberapa kalimat saja. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini ada struktur resensi. Mengapa struktur resensi dibahas kembali di dalam materi menulis resensi? Karena ketika kalian menulis resensi, kalian perlu memperhatikan bagaimana struktur dari resensi tersebut. Walau memang resensi intinya menimbang buku atau menilai sebuah buku. Bisa kalau misalnya resensi itu hanya ada identitas, simpulan, dan penilaian. Ataupun hanya identitas adanya, kemudian penilaian, simpulannya sedikit, itu bisa. Intinya, resensi itu penilaian terhadap suatu buku. Nah, ketika kalian menulis resensi, kalian perhatikan struktur resensinya. Yang pertama, kalian sudah mengetahui bahwa harus diungkapkan identitas bukunya. Identitas buku terdiri dari apa saja? Yang pertama itu ada judul bukunya, kemudian penulisnya siapa, kemudian penerbitnya siapa, kemudian kota terbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Tapi ada saja resensi yang mencantumkan harga buku kalau memang tahu harga bukunya dan tercantum harga bukunya di dalam buku. Itu opsional. Kemudian setelah identitas ada simpulan atau sinopsis atau bisa kita sebut juga ringkasan. Nah, di sini menyajikan ikhtisar. Nah, sama saja. Kalian simpulkan yang pertama kalian ungkap itu hal-hal yang menarik di dalam buku tersebut. Kalian ungkapkan, kemudian kalian simpulkan dari seluruh cerita, seluruh peristiwa yang ada dalam buku. Kemudian setelah itu kalian berikan penilaian. Nah, penilaian di sini tidak semerta-merta hanya penilaian keseluruhan, garis besarnya saja. Maksudnya tuh bukan seperti bukunya bagus, enak dibaca. Nah, tidak hanya seperti itu. Penilaian di sini ada dua, kelebihan dan kekurangan. Nah, ketika kalian akan menilai sebuah buku, kalian bisa lihat dari dua segi fisik dan segi non-fisik. Nah, kalau segi fisik, kalian bisa lihat gambar covernya sesuai tidak dengan judul. Kemudian menarik pembaca tidak covernya. Kemudian tulisannya, fontnya itu sesuai tidak. Kemudian lembar kertasnya itu bagaimana menurut pendapat kalian? Itu bisa menjadi penilaian dalam segi fisik. Kemudian segi non fisiknya, kalian bisa lihat alurnya sesuai tidak dari awal sampai akhir. Ada pengenalan, klimaks, kemudian penyelesaian. Kemudian selain itu, kalian bisa lihat bagaimana si penulis menerangkan watak si tokohnya itu bagaimana di dalamnya, jelas tidak? Pengenalan watak si tokohnya itu jelas tidak? Dan itu boleh kalian nilai. Intinya yang non fisik yang berhubungan dengan si cerita dalam novelnya. Silahkan kalian kritik. Kemudian menyimpulkan resensi. Nah, ini tuh biasanya kadang ada, kadang tidak. Resensi biasanya hanya sampai penilaian, kekurangan, kelebihan. Kemudian ada juga yang memberikan saran terhadap kekurangannya agar lebih baik. Ya, biasanya hanya sampai kekurangan, kelebihan,
pun hanya sampai saran terhadap kekurangan, tapi ada juga yang lengkap sampai dengan diberikannya penutup dari resensi tersebut. Kalian pun harus memperhatikan unsur-unsur dari buku yang kalian akan diresensi. Ini unsur-unsur buku novel atau fiksi, yaitu tema. Ini sudah tidak asing ya bagi kalian. Ini sangat sering dipelajari oleh kalian sejak SMP pun kalian mempelajari ini. Kalian tahu apa itu tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, begitupun amanat. Nah, mengapa harus kalian mengetahui unsur-unsur dari novel ini? Ya karena ketika kalian sudah menulis resensi, kalian pun harus menganalisis isi dari buku tersebut, menganalisis unsur-unsurnya. Nah, tadi untuk temanya bagaimana? Sesuai tidak dengan isi atau jalan ceritanya? Tema yang bisa kalian ambil gimana? Kemudian alurnya seperti apa? Alurnya sesuai tidak? Nyambung tidak? Kemudian latar di sini kan ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, gimana cara menentukannya? Kalau misalnya novel kan banyak tuh latarnya, suasananya, dan tempatnya. Nah, kalau untuk tempat, pasti ada beberapa tempat yang sering dijadikan sebuah adegan atau sebuah dialog ataupun peristiwa yang tempatnya tuh di situ-situ aja. Nah, itu bisa dijadikan latar tempat. Kemudian latar waktu. Nah, kalau latar waktu kan di sini pasti banyak ya. Nah, kalau misalnya di sana ada waktu yang memang sering muncul, atau misalnya di sana diceritakan kebanyakannya waktu pada malam hari, nah kalian sebutkan saja malam hari. Kalau misalnya tidak ada, ya kalian sebutkan saja semuanya gitu, pagi, siang, malam, ataupun waktu seperti pukul 3 seperti itu. Kemudian latar suasananya bagaimana? Nah, novel kan biasanya ada yang bahagianya banyak, ataupun sedihnya banyak, ataupun tegangnya banyak. Nah, kalian pilih salah satu yang kira-kira banyak suasana yang dirasakan di setiap peristiwa dalam buku tersebut yang akan kalian resensi. Kemudian penokohan. Bagaimana penulis menceritakan watak si tokoh agar pembaca memahami watak si tokohnya tersebut? Melalui apa? Melalui dialognya kah? Melalui perilakunya kah? Itu kan bermacam-macam, antara tersirat ataupun tidak tersirat, antara memang ada di sana di bacaan bagaimana watak si tokoh tersebut, ataupun kita harus mengambil kesimpulan dari sebuah perilaku si tokohnya tersebut. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini, sudut pandang apa yang dipakai oleh si penulis. Kemudian gaya bahasa. Nah, di dalam buku novel biasanya banyak gaya bahasa, setidaknya ada satu, misalnya mengandai-ngandai, berlebih-lebihan, misalnya yang berlebih-lebihkan. Nah, silahkan kalian sesuaikan saja sesuai yang ada di dalam novel atau bukunya. Kemudian amanat. Nah, amanat di sini, apakah buku tersebut memberikan amanat kepada kita? Amanatnya apa? Silahkan kalian sampaikan. Di sini ada resensi dengan judul buku 5 cm. Pasti beberapa dari kalian telah mengenal buku 5 cm ini melalui bukunya ataupun melalui filmnya. Nah, ini untuk identitasnya cukup lengkap walaupun tidak ada harga bukunya. Kemudian di sini sinopsis ada, ataupun tadi mengungkap ringkasan ataupun ikhtisar ya, sama saja. Kemudian di sini ada penilaian kelebihan kekurangan. Nah, ini tadi resensi ini tidak ada penutupnya atau tidak ada simpulannya. Nah, ini tidak
tidak apa-apa ya, walaupun tidak ada penutupnya, karena penutup itu tidak harus ada atau tidak wajib, opsional. Nah, setelah sinopsis, ini ada penilaiannya kelebihan dan kekurangan. Di sana kelebihannya mengungkapkan yang memang menonjol bagi si pembaca perihal kelebihan dari bukunya tersebut. Ternyata kelebihannya pada gaya bahasa dan pada alur. Nah, ini kelebihan segi non fisik ya. Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangannya ini pada alur cerita bagian akhirnya. Berarti ini mengungkap kekurangan segi non fisik juga. Di sini tidak mengungkapkan bagaimana penilaian fisiknya. Nah, kalian nanti bisa ketika kalian harus membuat buku, nanti ketika kalian harus menulis resensi, kalian tidak hanya menilai dalam segi non fisiknya saja, tetapi kalian nilai juga segi fisiknya, seperti cover yang tadi sesuai tidak gambar dengan judulnya, kemudian menarik pembaca tidak, kemudian bacaannya fontnya gimana, lalu halaman lembar kertasnya itu bagaimana, dari bahan apa. Nah, itu contoh dari resensinya. Nah, cukup sekian pembelajaran dalam video ini. Selamat belajar, semangat belajar. Tetap di rumah, belajar di rumah, jadikan berpikir dalam belajar di setiap harinya sebagai perjalanan untuk menggapai masa depan. Cukup sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar, terima kasih.